Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Kempar Jayadi dengan nomor induk mahasiswa 18200101123 dari jurusan Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer. Di sini saya akan mengerjakan tugas kewarganegaraan dengan materi relasi agama dengan negara dengan dosen pengampu Ibu Rahmaningsih. Modernisasi politik di Indonesia dalam tingkat tertentu telah menimbulkan sekularisasi politik. Namun di negara yang berideologi Pancasila ini, proses itu tidak akan mengarah kepada negara sekuler. Hubungan antara agama dan negara adalah hubungan persinggungan, tidak sepenuhnya terintegrasi dan tidak pula sepenuhnya terpisah. Di era reformasi ini, modernisasi politik yang demokratis berimplikasi kepada munculnya partai-partai politik baru, termasuk partai-partai Islam. Di sisi lain, ekspresi kebebasan dalam kasus-kasus tertentu telah menimbulkan perselisihan dan konflik yang bisa mengganggu harmoni sosial dan integrasi bangsa. Dalam konteks ini, agama dapat memberikan kontribusi yang positif sebagai faktor integratif yang menghargai kemajemukan masyarakat dan bukan sebagai faktor disintegratif yang mendukung eksklusifme dalam masyarakat. Hubungan agama dan negara. Dalam praktik kehidupan kenegaraan masa kini, hubungan antara agama dan negara dapat diklasifikasikan ke dalam 3 bentuk, yakni integrated, penyatuan antara agama dan negara, interseksional, persinggungan antara agama dan negara, lalu sekularistik, pemisahan antara agama dan negara. Bentuk hubungan antara agama dan negara-negara di negara barat dianggap sudah selesai dengan sekularisme atau pemisahan antara agama dan negara. Paham ini menurut The Encyclopedia of Religion adalah sebuah ideologi di mana para pendukungnya dengan sadar mengancam segala bentuk supernaturalisme dan lembaga yang dikhususkan untuk itu, dengan mendukung prinsip-prinsip non-agama atau anti-agama sebagai dasar bagi moralitas pribadi dan organisasi sosial. Selanjutnya yaitu relasi negara dan agama di Indonesia. Secara umum, pembuatan peraturan perundang-undangan di Indonesia harus mengacu kepada kaidah pijakan pemimpin terhadap rakyatnya harus berdasarkan pada kemaslahatan. Dalam bahasa Arabnya yaitu tasyaraf al-iman al-rayyah menutun bi al-maslahah. Secara lebih khusus lagi, sesuai dengan dasar filosofi ajaran Islam maqasid al-syariah, maka semua peraturan perundang-undangan hendaklah dapat memperkuat 5 tujuan diturunkannya syariat, yaitu syariat maqasid al-syariat. Salah satu konflik yang berhubungan dengan relasi agama dan negara yaitu kasus konflik Poso. Konflik Poso pada tahun 2000 tidak berhasil dibendung. Permasalahan antara dua agama ini terjadi selama bertahun-tahun. Perselisihan politik itu awalnya terjadi karena masalah agama. Pada tahun 1990, Poso dipenuhi oleh penduduk beragama Islam, namun seiring berjalannya tahun, banyak orang luar yang datang ke Poso, sehingga agama Kristen menjadi dominan. Kurangnya peran pemerintah membuat konflik ini berlangsung selama puluhan tahun, dengan jumlah korban jiwa yang sangat tinggi. Perselisihan agama ini berakhir di tahun 2001 setelah adanya mediasi oleh mantan Wakil Presiden Indonesia yaitu Bapak Yusuf Kala. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.